Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di kajian virtual bersama Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Dan kebetulan sekali beberapa hari lagi kita menyambut bulan Zulhijjah, karena bulan Dzulqa'dah sudah hampir selesai dan kita akan menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Nah, para jamaah, pasti saya yakin kita semua pasti sudah hafal atau sering mendengar surat Al-Fajr. Wal Fajr wa layalin ashr. Nah, ada yang tahu nggak itu membahas mengenai apa? Jadi dalam tafsir yang dimaksud dengan wal fajr, di mana Allah bersumpah dengan waktu fajr, waktu pagi, itu adalah waktu fajar atau waktu pagi di hari Idul Adha. Dan walayalin ashr, dan malam yang 10 itu Allah juga bersumpah dengan malam yang 10 itu. Yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah para ulama mufakat bersepakat, atau jumhur lah, kebanyakan dari mereka bersepakat bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Nah, jika Allah sampai menggunakan sumpahnya pada sesuatu, itu berarti mengindikasikan bahwasanya sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan bulan Dzulhijjah dan 10 hari pertamanya yang akan kita jalani, yang sudah mendekat datang ke kita. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang sangat mulia. Bahkan 10 hari paling mulia dalam satu tahun. Jika ada yang bertanya, lalu lebih mulia mana antara 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nah, jawaban ringkasnya adalah jika kita tinjau di segi malam harinya, maka tentu saja lebih mulia 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi jika kita tinjau di sisi siang harinya, maka lebih mulia bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, mengapa sih bulan Dzulhijjah itu kok bisa mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa? Luar biasa loh itu, bahkan sampai menyaingi 10 hari terakhir Ramadan. Karena di bulan Dzulhijjah itu, di awal bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang sangat mulia. Jadi ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahar atau hari kurban. Bahkan sebenarnya bulan Dzulhijjah pun itu sebenarnya sudah menjadi bulan yang amal kita itu dilipat gandakan jika kita beramal di bulan tersebut. Karena apa? Karena bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Nah, bahkan Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim kalau nggak salah, bahwasanya nggak ada hari yang lebih mulia, atau nggak ada amal yang dilakukannya itu lebih mulia daripada amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, meskipun amal itu jihad ya Rasulullah, masa amal jihad itu gak lebih mulia daripada amal-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Mereka menanyakan jihad karena
Karena berperang di bulan haram itu nggak boleh. Bulan Dzulhijjah bulan haram, dan berperang di bulan haram itu nggak boleh. Jadi mereka menanyakan jihad. Selain itu mereka menanyakan jihad karena jihad itu adalah amal yang sangat utama juga. Nah, Rasulullah juga menjawab kemudian, iya, jihad pun nggak lebih mulia daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali jika jihadnya itu adalah jihad dari seseorang yang kemudian membawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak pulang kecuali namanya saja, itu kata Rasulullah. Nah, sangat mulia, sangat mulia. Maka sangat rugi sekali kita jika tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan 10 hari yang sangat mulia tersebut. Nah, itu kenapa kok bisa mulia ya hari ini, hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kenapa kok bisa mulia gitu? Jawabannya adalah karena di sana terdapat beberapa hari yang istimewa. Ada hari Tarawiyah, ada hari Arafah, dan ada hari Nahar atau hari Raya Kurban. Nah, jika kita telisik, kita hubungkan dengan sejarah, hari Tarawiyah itu adalah hari di mana Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwasanya Allah itu nyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka disebut hari Tarawiyah karena Ar-Rawiyah itu artinya merenung. Jadi saat itu Nabi Ibrahim setelah bermimpi seperti itu di malam 8 Dzulhijjah merenung. Ini bener apa enggak sih mimpinya ini? Masa aku disuruh untuk menyembelih anakku sendiri? Jadi Nabi Ibrahim merenung saat itu. Kemudian di malam 9 Dzulhijjah mimpi yang sama datang ke Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim menjadi yakin bahwasanya ini benar-benar perintah dari Allah. Maka hari 9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah. Arafah sendiri kan artinya tahu atau pengetahuan. Jadi kemudian setelah Ibrahim alaihissalam tahu, memiliki pengetahuan bahwasanya ini benar-benar mimpi yang datang dari Allah, maka Nabi Ibrahim bertekad untuk melaksanakannya. Keesokan harinya malam 10 Dzulhijjah, mimpi yang sama datang lagi ke Nabi Ibrahim. Yang kemudian pada hari 10 Dzulhijjahnya itu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail untuk menunaikan perintahnya Allah untuk menyembelih Ismail, yang mana kemudian dalam surat surat apa ya? Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kalau nggak surat As-Saffat, Asy-Syu'ara, astagfirullahaladzim, saya kok dilupakan. Surat As-Saffat sepertinya. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap-siap menyembelih Ismail, ternyata ketika seret gitu diganti sama Allah dengan domba yang sangat luar biasa sehatnya, luar biasa kualitasnya. Para jamaah sekalian, jadi itu kilas balik mengenai penamaan hari Tarwiyah, Arafah, dan hari Nahar atau hari Raya Kurban, Idul Fitri. Nah, lalu bagaimana cara kita memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Harus dimaksimalkan. Bahkan kita juga harus persiapan. Nah, 10 hari pertama Dzulhijjah ini, yang pertama adalah kita maksimalkan dari segi zikirnya. Kita perbanyak zikir. Karena di Al-Quran juga ada perintahnya tuh. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalam ayat yang lain di surat Al-Hajj wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Nah, ayat sebelumnya di Al-Hajj itu wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Di ayat 27 surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah, beritahukanlah kepada manusia
untuk melaksanakan haji. Dari surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj sendiri itu artinya haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Maka mereka akan datang kepada kamu, padamu Muhammad yang mengumumkan kepada manusia untuk melaksanakan haji, agar mereka melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan. Maka mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir. Dan mereka juga akan ada yang mengendari unta-unta meskipun unta tersebut kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari segala penjuru. Itu kata Quran. Maka kita lihat di musim haji, Masya Allah, seluruh dunia berebut untuk bisa berhaji ke Baitullah. Bahkan harus nunggu lama tuh. Di Indonesia aja berapa ya? 10 bulan mungkin. 10 tahun. 10 tahun, bahkan 12 tahun. Atau bahkan katanya sih yang terakhir ini bisa sampai 20 tahun itu. Gara-gara ditunda penyelenggaraan haji 2 tahun. Masya Allah. Semoga kita bisa dipanggil oleh Allah untuk dapat menunaikan haji ke Baitullah. Amin. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Di ayat selanjutnya ayat 28, ya'tina min kulli fajjin amiq, agar mereka itu dan mereka akan datang dari segala penjuru, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka itu berzikir di ayyamin ma'lumat. Nah, ayyamin ma'lumat itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ada juga di ayat sekitar 203 insyaallah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jadi yang pertama tadi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat itu ditafsirkan sebagai 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ada perintah malahan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat itu yang dimaksud adalah menurut Ibnu Abbas adalah hari-hari tasyrik. Jadi kita diperintah untuk perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah, perbanyak untuk mungkin jika kita merasa banyak dosa, ya perbanyak beristighfar. Jika kita merasa banyak butuh pada Allah, perbanyak doa. Jika kita ingin diingat Allah, maka kita juga harus mengingat Allah apapun kondisi kita. Nah, hal yang harus kita lakukan selain memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat di 10 hari setelah Dzulhijjah adalah bertakbir. Jadi kalau kita takbiran gitu ya, takbiran itu kan biasanya dilaksanakan setelah Idul Adha, setelah salat Idul Adha baru takbiran. Maksudnya malam Idul Adha itu baru takbiran itu. Padahal takbiran itu juga bisa dimulai sebelum itu. Dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga sudah bisa takbiran. Sebagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ketika mereka ke pasar, mereka yang bertakbir, takbiran mereka. Maka dari itu kemudian ulama membagi ada 2 macam takbir. 2 macam takbir. Yang pertama adalah takbir mutlak. Yang ini tidak terikat oleh waktu. Di 10 hari pertama Dzulhijjah dilakukan takbir ini, dan ini tidak terikat oleh waktu, bebas dilakukan kapanpun. Adapun setelah bulan Dzulhijjah, setelah hari raya Idul Adha, maka itu disebut takbir mutlak, yang itu dilakukan setelah pelaksanaan salat wajib. Memperbanyak amal soleh itu harus kita persiapkan. Memang harus dipersiapkan. Ada waktu tersisa beberapa hari untuk mempersiapkan agar kita bisa memaksimalkan waktu-waktu yang kita punya, terutama di waktu pagi hingga menjelang malam di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah mungkin kita bisa beli konter tasbih itu ya. Konter tasbih agar apa? Agar kita itu ingat gitu. Kalau kita megang konter tasbih itu kan ingat, buat berzikir itu ingat. Atau kita memberitahukan ke teman-teman
ngajak teman-teman untuk saling mengingatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yuk kita one day one juice yuk. 10 hari ini doang aja wes kita one day one juice. Ajak 30 teman kita atau mungkin ajak 15 teman kita untuk one day itu jus, misalkan 1 hari 2 jus. 10 hari itu aja dimaksimalkan, benar-benar dimaksimalkan. Amal-amal yang lain, tobatnya, istighfarnya dimaksimalkan, diperbanyak. Yang biasanya salat duha 2 rakaat mungkin bisa ditambah 4 rakaat. Yang biasanya bangun jam 3 pagi kemudian tahajud bisa dimundurkan sedikit, dimajukan maksudnya jam 2 gitu. Tergantung kreativitas masing-masing. Intinya mari kita maksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena hari itu adalah hari yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah juga sampai bersabda bahwasanya tidak ada amalan yang lebih mulia yang dilakukan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, terutama di hari Arafah, terutama di hari Arafahnya. Arafah itu hari yang sangat luar biasa, karena di hari Arafah itu adalah hari di mana Allah itu banyak menyelamatkan orang-orang dari neraka. Dan hari Arafah juga hari bersejarah di mana saat itu Rasulullah diturunkan wahyu padanya pada hari Jumat, hari Arafah, wahyu yang ayatnya mungkin familiar bagi kita, karena ayat ini disebut sebagai ayat yang terakhir turun, meskipun sebenarnya bukan itu menurut jumhur ulama, tapi insya Allah kita sudah paham semua ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku nikmat dariku sudah kucukkan untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Jadi hari itu hari bersejarah di mana Rasulullah turun wahyu tersebut dan disampaikan kepada manusia. Pada hari apa? Pada hari Arafah. Pada hari Jumat pula. Nah, dan juga pada hari Arafah itu juga ada puasa yang sangat luar biasa, yaitu puasa Arafah. Puasa di mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya pahalanya itu akan dapat membuat kita terhapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi itu tidak berarti setelah kita puasa Arafah kita dengan bebas melakukan dosa ya. Jadi setelah puasa Arafah kita dengan bebas berbohong, alah dosaku sudah diampuni kok. Aku nggak apa-apa lah, nilep uang perusahaan dikit aja, toh dosaku sudah diampuni. Lah aku nggak apa-apa lah, ngambil mangganya tetangga ini tanpa izin, nggak kira ketahuan, toh dosaku juga sudah diampuni setahun ke depan. Jangan seperti itu juga. Bahasanya Al-Quran itu ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kalian terperdaya dengan kemuliaan Allah. Jadi mentang-mentang sudah ada janji bahwasanya dosa kita akan diampuni, kita jadi terperdaya, kita jadi terlena. Bukan seperti itu. Karena para sahabat yang dijamin surga saja pun, setelah mereka dijamin surga, contohnya Utsman radhiyallahu an, yang Rasulullah sudah mencap Utsman bahwasanya setelah ini, maksudnya setelah Utsman benar-benar menghabiskan hartanya untuk dakwahnya Islam, setelah ini tidak akan ada yang dapat membahayakan Utsman. Tapi meskipun sudah dicap seperti itu, bahkan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin oleh surga, setelah mereka dijamin surga, itu mereka gak melakukan hal-hal yang nyeleneh gitu. Jadi mereka tetap beramal, bahkan semakin luar biasa amal-amal mereka. Nah, jamaah masjid, maksud saya jamaah rumah sakit Bayangkara yang Allah muliakan, ada doa yang tidak boleh terlewat di hari Arafah. Kita siapkan ya dari sekarang untuk kita baca di hari Arafah. Doa tersebut adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa tersebut perbanyak baca tersebut, karena Rasulullah juga sudah bilang dalam hadisnya bahwasanya sebaik-baik doa di hari Arafah yaitu doanya gitu. Adapun di hari tasyrik doanya yang terbaik beda lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa terbaik di hari-hari tasyrik. Monggo dibaca. Itu ada ceritanya di surat Al-Baqarah sekitar ayat 100, coba saya lupa persisnya, 190-an hingga ayat 200-an, 202 mungkin. Nah itu. Nah, semoga kita bisa memaksimalkan waktu Arafah kita, bisa memaksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah kita dengan amal-amal kita, dengan ibadah-ibadah kita, apalagi jika kita bisa berkurban, Masya Allah, itu sangat luar biasa sekali. Tapi jika belum mampu berkurban, jika kita belum Allah mampukan untuk dapat berkurban, maka kita coba untuk memaksimalkan di hal-hal yang lain. Perbanyak berzikir, perbanyak puasa. Ya, karena Rasulullah di hadis juga disebutkan, di sirah juga disebutkan bahwasanya Rasulullah itu memperbanyak puasa di hari 10 pertama Dzulhijjah. Banyak zikir, memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa khususnya di bulan Arafah, berpuasa di bulan Arafah. Dan semoga kita bisa mendapatkan janji-janji Allah dan Rasulullah bahwasanya amal kita akan dikabulkan, dilipat gandakan, dosa kita dihapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan semoga berkat masalah itu semua kita bisa dimasukkan Allah ke dalam surganya dan dapat berkumpul di sana bersama-sama lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.